Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang pada kesempatan kali ini kembali mempertemukan kita pemirsa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tentunya pada setiap episodenya Damai Indonesiaku akan menghadirkan tema yang spesial, di mana kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Bushra di Cimuning, Bekasi, Jawa Barat yang akan membahas mengenai diuji dengan kenikmatan. Untuk membahas mengenai tema itu tentunya sudah hadir guru-guru kita di dalam masjid pemirsa yang akan diperkenalkan oleh sahabat saya Muhammad Sofyan. Silahkan Sofyan. Baik, terima kasih Fahada Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan hari ini berkaitan dengan ujian. Selama ini mungkin kita menganggap hal ujian adalah suatu hal yang keburukan. Nah, bagaimana dengan kenikmatan? Nah, ini juga bagian dari ujian. Nah, insya Allah kita akan membahasnya yang akan dikaji oleh guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Habibana Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian guru kita Ustazah Qatrun Nada, kemudian juga nanti akan menyusul Ustadz Azhari Nasution. Dan seperti biasa pemirsa, di segmen 4 dan juga 5, kita akan hadirkan setiap Damai Indonesiaku di hari Ahad, ada segmen Dai Muda Pilihanku. Di sini seluruh santri akan berlomba berpidato selama 3 menit, yang insya Allah akan dinilai oleh guru-guru kita di Damai Indonesiaku. Langsung saja pemirsa kita akan simak tausiah dari guru-guru kita di segmen 1 ini. Habiban akan menyampaikan bagaimana kebaikan dan keburukan adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi
wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah Masjid Al-Bushra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ini sahibul bait dan penceramah juga Ustazah Qatrunada dan juga Ustadz Muhammad Sofyan yang telah memandu kita di acara yang penuh dengan keberkahan ini, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Jika kita berbicara tentang kenikmatan, maka sudah sepantasnya lah setiap hamba Allah Subhanahu wa taala mengakui dengan ketulusan dan keikhlasan bahwasanya rangkaian nikmat yang turun dalam kehidupannya itu mutlak persembahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang turun dalam kehidupan kalian itu mutlak semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yang berusaha untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, yakinlah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berpikir bahwasanya mereka yang hidupnya dikelilingi oleh kenikmatan dan kesenangan itu orang yang sedang dimuliakan oleh Allah, dan orang-orang yang hidupnya itu sedang dirundung kesulitan dan kesusahan, dia sedang mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat seperti ini tentu salah, karena kenikmatan itu ujian dan kesulitan pun juga ujian. Allah ketika memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, artinya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sedang menguji hambanya yang Allah berikan kenikmatan tersebut, apakah dia mau bersyukur atau tidak. Dan ketika ada hamba Allah yang diberikan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dia pula, apakah dia menjadi hamba Allah yang bersabar atau tidak. Jadi kenikmatan itu ujian kesyukuran, dan musibah itu adalah ujian tentang kesabaran. Dalam kehidupan kita ini Allah pasti menguji kita. Dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Pertama Allah menyatakan tentang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, yang dengan Allah Subhanahu wa taala di tangannya itu ada genggaman kekuasaan. Berarti orang yang diberikan nikmat kekuasaan, dia harus tahu persis bahwasanya kekuasaan yang hakiki mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabna Adam, wahai anak Adam, la takhafanna min dzi sultanin madama sultani baqiyan." Wahai anak Adam, jangan pernah engkau takut kepada mereka yang memiliki kekuatan itu, selama kekuasaan dan kekuatan aku itu kekal dan abadi. Wa sultani la yanfudu abada. Dan kekuasaan aku Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Karena kekuasaan manusia akan sirna. Kita pernah dengar kisah ada orang yang berkuasa dari timur ke barat dengan kerajaan yang begitu mempesona dan begitu megah. Tetapi ratusan tahun kemudian hanya tinggal reruntuhan bekas istana-istananya. Dan diganti oleh raja-raja yang baru, penguasa-penguasa yang baru. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan kita dalam surat Al-Anbiya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji kita dalam bentuk kebaikan dan keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan wafat, pasti akan meninggal dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan.
Dan Allah katakan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian akan kembali. Jadi kebaikan itu ujian dan keburukan itu ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu punya ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan ujian bagi umatku itu adalah harta dan kekayaan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain Nabi mengatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, aku sangat khawatir, kata Rasul, yang aku khawatirkan bakal terjadi pada kalian nanti sesudah ketiadaan aku, ketika dibukakan buat kalian pintu-pintu dunia dengan segala macam bentuk kenikmatannya. Kemudian kalian berlomba-lomba merebut dan mencari serta mengejar dunia tersebut seperti dahulu pernah dikejar oleh orang-orang yang terdahulu. Dan kalian akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang terdahulu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita waspadai tentang nikmat yang datang kepada kita. Ada dua bentuk nikmat tersebut. Ada nikmat yang datang kepada kita itu karena dibungkus dengan kasih sayang, cinta kasih dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat yang datang kepada kita karena dibungkus dengan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap agar nikmat yang datang kepada kita semata-mata karena kasih sayangnya Allah, karena kebaikannya Allah yang Allah turunkan kepada kita. Setiap kita berada di atas punggung buminya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita pasti akan diuji, kata Imam Al-Ghazali. Setiap orang itu dia tidak akan lepas daripada 4 ujian permanen. Yang pertama, dia akan diuji dengan ujian bentuknya ujian dunia. Yang kedua, dia akan diuji dengan ujian makhluk, dengan orang-orang di sekitarnya. Kalau tidak dari dalam rumah tangganya, diuji lewat tetangganya. Kalau tidak lewat tetangganya, diuji lewat temannya. Kalau tidak lewat temannya, diuji lewat sahabat-sahabatnya, diuji lewat iparnya, diuji lewat sepupunya, diuji lewat ponakannya. Diuji. Dan yang ketiga, hamba Allah Subhanahu wa taala juga diuji dengan godaan-godaan yang datang dari syaitan. Dan yang keempat, hamba Allah bakal diuji lewat hawa nafsunya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, setiap kita akan berhadapan dengan 4 ujian permanen tersebut yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Dan salah satu cara untuk menyikapi ujian tersebut yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan ridha kita yang tulus, sempurna dan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengabarkan kita dalam surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah mengatakan sudah pasti kita bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang bertubi-tubi. Allah uji kita lewat ketakutan, kelaparan, kemudian kehilangan jiwa, kemudian kekurangan harta. Lalu Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu hamba-hamba Allah yang ketika ditimpa musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, mereka akan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan apa yang mereka dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Tuhannya jika mereka bersabar itu. Wa rahmah, cinta kasih yang tak terkira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang seperti ini akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Betapa kebaikan dan keburukan itu adalah mutlak pemberian Allah kepada seluruh hambanya. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Kebaikan atau kenikmatan adalah ujian kesyukuran. Begitu juga musibah atau keburukan yaitu sebagai ujian bagaimana kita diminta untuk bersabar. Namun ketahuilah bahwa pemirsa, hati-hati dengan ujian kenikmatan. Inilah yang dinamakan istilah
istidraj. Hati-hati dengan ini. Nah, insya Allah ini akan dibahas sedalamnya atau sepenuhnya akan dibahas oleh guru kita Ustazah Qatrun Nada. Sesaat lagi di segmen berikutnya, tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.